Saya akan mulai dengan seorang ibu yang dia punya segudang pertanyaan yang menandakan betapa dartingnya ibu ini. Maaf bukan ya, mungkin beliau ini mewakili para ibu-ibu yang ada di seluruh negeri ini yang merasakan kemelut yang sama. Saya akan share pertanyaannya dari Ibu Natalia Dewi. Pertanyaannya banyak, Pak. Jadi saya share dulu 3. Pak Edi, bila mamanya bisa mendampingi itu bagus. Walau mamanya tidak seahli gurunya mengajar. Namun bila mamanya kerja atau orang tua tunggal, tentu beban mendampingi ini didelegasikan ke guru les. Bagaimana dengan kondisi ini? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kemudian bila anak masih SD, mungkin orang tua masih sanggup mendampingi. Bagaimana bila sudah SMP atau SMA? Soal fisikanya mamanya mungkin lebih bingung daripada anaknya ya Pak Edi. Kemudian yang ketiga, menurut Pak Edi, efektifkah belajar lewat daring untuk anak TK? Karena ada sebagian orang tua yang memilih mengundurkan waktu masuk TK daripada sudah bayar sekolah tapi mamanya yang wajib mengajari. Ini 3 pertanyaan pembuka dari Ibu Natalia Dewi. Silakan Mr. Edi. Baik, pertanyaannya seperti beli paket di makanan siap saji ya, 3 in 1. Baik Bu Natalia, that is a very good question. Itu pertanyaan yang sangat baik sekali menurut saya. Yang pertama dalam konteks ketika anak tersebut meminta ajar konten materi ya. Nah, kalau konten materi ya tentu orang tua punya keterbatasan. Saya meskipun secara formal doktor bahasa Inggris begitu kan, saya tidak begitu paham matematika. I really hate math. Untung saya belum punya anak yang belajar matematika begitu kan. Begitu itu pertanyaan saya nggak bisa jawab. Tapi minimal saya bisa mengarahkan dengan menggunakan berbagai macam platform belajar. Nah, sekarang kan Kemendikbud luar biasa tuh pergerakannya ya. Saya pikir Bapak Ibu yang bergerak di bidang pendidikan tentu paham Teachers Bay, kemudian Kuiper, ruang guru dan sebagainya. Saya pikir disitulah letak saya mengarahkan anak untuk bisa mencari konten yang berhubungan dengan konten. Ya kalau berhubungan dengan konten yang saya pahami, ya saya mungkin langsung bisa menjawab. Tapi yang tidak saya pahami, saya bisa mengarahkan ke situ. Nah tentu di sini ada konten platform LMS yang berbayar. Nah anak kan tentu bukan pencari nafkah, dia belum punya uang untuk membayar platform atau langganan seperti itu, karena kan subscribe seperti itu biasanya berbayar. Nah di sini letak orang tua mengencourage gitu kan, bahwa apa yang dia gunakan cost dalam belajar itu memang ada, tetapi ada manfaatnya buat kamu. Ya ketimbang kita memberikan, maaf misalnya saya bukan gamers begitu, saya tidak tahu seperti apa nikmatnya game gitu kan, daripada hal seperti itu begitu kan, atau dibagikan sisa tersebut untuk langganan hal seperti itu. Jadi kita bisa mengarahkan gitu kan untuk konten tadi itu ya. Kemudian yang pertanyaan yang pertama tadi itu Bu Mina soal ketika anaknya anak apa itu, bisa diulang apa saya lupa. Pak Edi, bila mamanya bisa mendampingi itu bagus, walau mamanya tidak seahli gurunya mengajar. Namun bila mamanya kerja atau orang tua tunggal, tentu beban mendampingi ini didelegasikan ke guru les. Bagaimana dengan kondisi ini? Oh ya, kalau memang, nah seperti saya bilang tadi itu ya, pandemi ini sebetulnya 3 in 1 ya, kesehatan, sosial, ekonomi gitu kan. Banyak orang tua yang tidak bisa stay at home. Tidak semua orang punya tabungan, tidak semua orang punya penghasilan yang sudah pasif begitu kan. Dia harus tetap bekerja, harus tetap mencari nafkah, harus tetap mencari support untuk anaknya di luar dengan bekerja, berwirausaha dan sebagainya. Nah, ini kondisi real dan pada umumnya di Indonesia kan yang paling dominan ya kondisi tersebut gitu. Jika hal itu terjadi, sebetulnya saya juga sepakat kalau ibunya itu bisa mendampingi, well it's better.
Tapi ketika dia bekerja diberikan ke guru les, tapi guru les juga harus kita lihat dia tuh hanya bisa mendampingi karena konten saja. Terlebih guru les tersebut mungkin bukan berasal dari lulusan pendidikan. Dia misalnya orang fisika murni misalnya, ya dia bisa mengajar fisika, tidak paham bagaimana caranya masuk di dalam zona pedagogi. Karena itulah perbedaan antara ilmu pedagogi dengan non pedagogi. Ada disebut dengan murni, ada tidak, ada yang pedagogi gitu. Sehingga itulah yang membedakan guru les tersebut. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang ketiga tadi Bu Mina, di refresh lagi. Yang ketiga, untuk efektivitas belajar lewat daring untuk anak TK. Karena ada sebagian orang tua yang memilih mengundurkan waktu masuk TK daripada sudah bayar uang sekolah, tapi mamanya yang wajib mengajar. Oke, saya pikir ini hal yang keliru menurut saya. Kelirunya apa? Kelirunya adalah orang tua itu tidak mengajar. Orang tua itu mendampingi. Orang tua itu menjadi asisten. Mungkin faktanya harus ada pertemuan komite di antara sekolah dengan guru atau dengan stakeholder di dalam sekolah tersebut bahwa orang tua itu tidak mengajar. Guru tetap memberikan pengarahan. Kalau orang tua mengajar, dia tidak tahu tema. Orang tua mengajar, dia tidak tahu tematiknya apa yang diajarkan pada minggu ini. Kemudian apa kaitannya dengan konten kurikulum. Kemudian apa kaitannya dengan proses penilaian di anak TK tersebut. Sehingga saya tidak sepakat kalau orang tua disebut sebagai mengajar. Dia itu hanya mendampingi untuk pembelajaran itu untuk take place, untuk bisa terjadi. Karena anak TK, dia kan belum paham yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut hanya bisa terjadi ketika anak diberikan pemahaman dan didampingi oleh orang tua. Misalnya membuat hari ini anak-anak TK diminta untuk membuat gambar abstrak dengan telapak tangan misalnya kan. Nah, bahkan situasi normal pun ketika itu di rumah pasti orang tua yang mendampingi begitu kan. Tapi nanti guru bisa mensiasati dengan video call, menjelaskan apa makna dari telapak tangan, dikaitkan dengan tema-tema tertentu. Jadi dirubah paradigmanya, bukan mengajar, tapi mendampingi pembelajaran, sehingga pembelajaran itu bisa terjadi. Tetap beban utama mengajar itu ada di guru, karena guru paham kurikulum, paham konten, paham tema, dan sebagainya. Sehingga ini sekaligus Bu Ina, mungkin juga buat kita semua, jangan ada lagi istilahnya ungkapan-ungkapan peyoratif yang mengatakan bahwa guru itu dibayar tapi tidak kerja. Hold on, tidak seperti itu. Guru itu tetap kerja. Guru itu tetap melakukan fungsinya sebagai educator yang dipindah tadi itu, yang tadinya tatap muka menjadi non tatap muka, yang tadinya luring menjadi daring. Sehingga jangan ada lagi di antara kita mungkin yang ikut webinar malam ini bahwa guru itu makan gaji buta. Tidak, guru tetap melakukan fungsinya, melakukan proses penilaian, sehingga nanti pada saat akhir pandemi, akhir semester, guru mendapatkan laporan administrasi yang lengkap dan sesuai dengan standar pendidikan. Ingat loh, pertemuan itu direkam, seperti kita di pendidikan tinggi, pertemuan itu di checklist, apa tahapan-tahapannya, sehingga baru anak itu bisa layak mengikuti ujian, bahkan mencapai standar proses dan standar isi tertentu. Itu yang menyebabkan kenapa guru itu tidak dikatakan tidak bekerja. Dia tetap bekerja, cuma remote, dari rumah, remote learning. Oke, itu jawabannya kepada Ibu Natalia Dewi. Ini jawaban tahap 1, karena Ibu Natalia Dewi masih punya beberapa pertanyaan, tapi saya akan lanjutkan lagi pertanyaannya kepada bro kita, sahabat kita, Bro Hasto Bramantio. Apa yang beliau tanyakan, mari kita lihat bersama. Bagaimana menghadapi anak yang kecanduan game dan gadget sehingga sering telat ikut Zoom atau Google Meet. Terus kalau diarahkan orang tua malah tantrum. Terus Ibu Natalia Dewi itu menambahkan, pengalaman saya anak ikut Zoom dibuatkan double slide. Slide atas untuk Zoom, slide bawah untuk game. Jadi gurunya menganggap mereka ikut pelajaran padahal
mereka lagi main game. Jadi ini ada bocoran ini buat para guru yang ada di sini. Oke, silakan jawabannya untuk Bro Bram, sahabat kita. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Dr. Bram. Ya, menurut saya kita harus melihatnya dari segi fenomena yang lebih luas ya, bahwa di era sekarang ini sangat susah ya kita untuk memberikan pemahaman bahwa game itu tidak bermanfaat. Faktanya, anak bisa argue dengan main game itu kabarnya dapat duit ya, artinya bisa ngantongin poin yang bisa ditukar kemudian bisa dapat duit gitu. Saya nggak begitu paham. Jadi kita kalah berargumentasi di situ mengatakan ngapain sih ngegame gitu kan, buang-buang waktu. Enggak, Mister, kita nanti dapat beli skin, begitu skin itu kita jual, kemudian itu jadi uang. Wah, saya jadi kalah berargumentasi seperti itu karena memang tidak masuk. Jadi menurut saya kalau bahasanya sudah kecanduan, edik, berarti ada sesuatu hal yang negatif di situ. Tapi kalau baru sekedar hanya gamer saja, bahkan sekarang kan katanya ada Piala Presiden ya untuk e-sport begitu kan. Jadi game tersebut termasuk dalam e-sport gitu, electronic sport gitu kan. Asal jangan ediknya itu banget begitu kan, seperti yang viral beberapa lalu matanya muter-muter, kemudian tangannya tuh seolah-olah memegang game gitu kan. Nah, itu seperti edik yang memang ada penyakit di situ kalau melihat secara kejiwaan begitu kan. Tapi kalau masih bisa memanage waktu, saya punya uh, peserta didik atau punya teman lah begitu yang anaknya itu gamers banget begitu kan, tapi dia konsisten. Ketika dia waktunya belajar online, dia stop gamenya. Tapi begitu enggak, jangan pernah ganggu dia untuk nge-game karena dia punya target capaian tertentu. Jadi tidak hanya Pak Budi yang mencapai target capaian kinerja ya, anak yang main game pun punya capaian target-target tertentu gitu kan. Tapi anak tersebut bisa memanage waktunya dengan baik. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita butuhkan. Kenapa? Kita mau larang di dunia sekarang ini memang sudah zamannya. Kita mau bilang enggak juga kita kalah argumentasi, faktanya enggak dapat duit kok dari hal seperti itu gitu kan. Faktanya dia bisa tetap berprestasi kok dengan hal itu kan. Tetapi yang bahaya tadi itu edik. Tapi kalau dia sudah bisa memanage dengan baik, kapan waktunya kan salah satu indikator anak itu kan bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu artinya apa? Dia mampu menselaraskan antara apa haknya dan kewajibannya. Kalau individu orang Indonesia sudah seperti itu, saya yakin persoalan games itu tidak jadi masalah. Karena susah kita melarang game itu karena memang ada manfaatnya kok, tidak hanya mudaratnya, ada manfaatnya kalau menurut saya gitu kan. Kemudian yang tadi ya, nah ini bocoran Bu Natalia kan, ini curhat kayaknya Bu Natalia Dewi ya. Double blind, saya juga baru tahu nih ternyata screen laptop itu bisa dibuat double blind gitu kan, artinya separuh Zoom, separuh game. Jadi pura-pura guru pura-pura seolah-olah dia ikut pembelajaran live, ternyata dia sedang kabar atau maju bareng begitu kan. Jadi menurut saya ini temuan-temuan baru. Tetapi fenomenanya adalah our child today is unique. Anak-anak yang era keluarnya dari rahim sudah ketemu Android dan MacBook Air, beda dengan zaman-zaman yang keluar anak itu baru Nokia dengan ringtone MIDI. Perbedaannya sangat signifikan sekali, terutama dari segi pemerolehan informasi dan connectivity. Dulu, boro-boro kita mikir Zoom atau webinar seperti ini, dapat SMS sebiji aja udah senangnya luar biasa. Jadi kita harus melihat paradigma besar ini menjadi sebuah fenomena landscape yang lebih besar lagi, bahwa sekarang anak-anak juga lebih all out ketika membuat konten TikTok daripada ngerjain tugas esai. Anak-anak begitu bikin konten TikTok perfect sekali. Angle-nya, pencahayaannya, brightness-nya, kontrasnya, begitu di post pun dia harus ngelihat suaranya dapat tidak, bahkan diulang-ulang. Kalau bikin tugas cukup sekali submit sama gurunya. Nah, apakah ini peluang atau tantangan? Mari kita jawab bersama-sama. Yang jelas kita ingin tumbuh kembang anak kita itu baik melalui perkembangan zaman yang sekarang ini. Oke, itu jawabannya untuk Bapak Bram. Mudah-mudahan menjawab kegelisahan beliau, dan saya akan masuk ke pertanyaan lanjutan dari Ibu Gita. Ibu Gita bertanya seperti ini. Bagaimana caranya agar orang tua dapat menjadikan pembelajaran daring
lebih variatif dan bermakna. Silakan Pak. Ya baik, rambu-rambu pembelajaran daring Bu siapa tadi? Gita. Ya Bu Gita, rambu-rambu pembelajaran daring itu sudah ada di dalam petunjuk kurikulum darurat. Coba kita lihat secara detail sekarang ya. Salah satunya yang saya baca begitu kan, mudah-mudahan tidak salah gitu kan, pembelajaran yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip eh, kekeluargaan. Jadi family based curriculum. Nah, apa itu family based curriculum? Itu sebetulnya sudah lama diterapkan di negara-negara yang perang, terutama negara-negara yang dalam kondisi tidak bisa terlalu banyak ekspos keluar gitu kan. Jadi pendidikan itu hanya berlangsung di rumahan saja. Bahkan ada beberapa negara yang memiliki kondisi weather atau cuaca yang sangat ekstrim sehingga mereka tidak bisa sekolah seperti kita tiap hari di Indonesia, tidak bisa ketemu yang tiap hari mungkin membeku atau panasnya ekstrim sekali sehingga mereka hanya melakukan pendidikan ada di rumah. Nah, kita bisa mengambil best practice dari mereka dengan menerapkan prinsip belajar-belajar tersebut dilakukan secara di rumah. Contoh misalnya, apakah pembelajaran bahasa Inggris, nah karena saya dosen bahasa Inggris jadi paham benar gitu kan, apakah pembelajaran bahasa Inggris yang formal di pendidikan kita di sekolah tidak bisa kita bawa ke rumah? Well, it's very possible. Sangat mungkin sekali. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu masuk di dalam translanguage. Kita mentrans bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Bahkan kalau saya melihat di Medan, bahasa Medan di switch dengan bahasa Inggris yang disebut dengan code mixing atau code switching. Nah, code mixing dan code switching ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi anak untuk pede dia untuk berbicara, speaking skill. Itu dalam konteks belajar bahasa Inggris. Dalam pembelajaran kimia, biologi misalnya, karena kita di rumahan banyak sekali item-item yang bisa kita ambil, yang bisa kita coba, yang bisa kita eksperimen untuk membuktikan teori-teori yang ada di dalam kelas. Justru, Bu Gita, menurut saya, pembelajaran di rumah ini punya peluang besar. Peluang besarnya adalah pembelajaran tidak lagi soal tekstual dan textbook, but we falls into the real activity. Yang dulunya kita hanya tahu skemata proses penghijauan daun itu hanya dari buku, dari visual, dari media belajar. Ajak anak kita itu keluar lihat bunga di samping, ini loh proses metamorfosis, ini loh proses yang disebut dengan penghijauan di daun, dan banyak sekali hal-hal yang lain. Kemarin 17 Agustus misalnya, kalau pendidikan kewarganegaraan, mungkin kita tidak pernah merasakan pandemik yang luar biasa sehingga kita harus hormat bendera di depan TV dan duduk 3 menit untuk hormat kepada sang saka merah putih. It's just one happens once in the history. Hanya sekali itu saya sampai meneteskan air mata terharu melihat orang itu berhenti, anak-anak itu diam di Indomaret. Kebetulan saya itu hormat bendera ketika Pak Jokowi sedang menaikkan bendera di Istana Negara. Nah, bukankah ini sebuah peluang? Bukan ini sebuah cara yang berbeda dalam mendidik? Bukankah kita bertemu sesuatu yang challenging di sini? Yang membuat kita pendidikan itu tidak hanya terjadi di bangku-bangku sekolah, tapi pendidikan terjadi dimanapun. Dulu, waktu kita belajar sebagai seorang guru, waktu kita belajar sebagai seorang orang tua, kita selalu dicekoki. Pendidikan itu tidak hanya terjadi di sekolah, tapi terjadi dimanapun. Nah, sekarang kita diuji. Bisa nggak kita mengimplementasikan pendidikan terjadi dimanapun? Education is everywhere. That is a big question mark. Dan itu tergantung pada kita semua untuk bisa melaksanakannya. Oke, Ibu Gita, jawaban ini bisa membantu Ibu untuk mempersiapkan diri agar dapat menjadi ibu yang lebih baik lagi dalam membantu anaknya agar lebih kreatif dalam pelajaran daring. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan dari Bapak Muhammad Jopi. Ini pertanyaannya jauh-jauh datang dari Lampung. Bapak Muhammad Jopi, pengalaman saya karena saya mengajar siswa yang notabene-nya berasal dari daerah. Ketika KBM daring, mereka malah tidak pernah ikut. Alasannya banyak, ada yang lagi nandur. Saya tadi agak bingung dengan istilah nandur ini, lalu saya dapat bisikan, ternyata itu artinya ngarit. Dan yang ini, ada yang ini dan ada yang itu, padahal dia sedang free fire. Mungkin ini jenis game juga ya.
Jadi menurut Bapak Muhammad Jopi ini, KBM di pandemi ini berpotensi menjadikan siswa makin pandai berbohong, Pak. Silakan, Pak. Mr. Edi. Baik, saudaraku Pak Muhammad Yopi. Saya sepakat, Pak, dalam artian bahwa di Indonesia ini ya banyak orang baik, Pak, tapi juga banyak yang proses menuju baik, begitu kan? Nah, mungkin banyak siswa yang baik, juga banyak siswa yang proses menuju baik, dan menurut saya hal itu biasa-biasa saja. Hal terjadi seperti itu, begitu kan? Nah, apakah masa pembelajaran dari rumah atau study from home ini berpotensi membuat anak itu makin pandai berbohong, begitu kan? Tentu iya, pasti. Karena apa? Guru tidak bisa memonitor secara langsung. Tidak seperti di sekolah tadi itu ada pergeseran yang drastis yang tadinya bersifat klasikal menjadi pendekatan bersifat pendidikan terjadi di rumah. Begitu kan, landscape-nya berbeda. Sehingga sekali lagi, karena tadi yang bertanya mungkin guru, saya tidak tahu Pak Muhammad, yang jelas di sini orang tua, di sinilah letak fungsi krusialnya orang tua itu di sini. Kalau dulu pendidikan itu berpusat kepada guru, sekarang di masa pandemik ini pendidikan berpusat kepada anak atau student-centered learning. Student-centered learning tidak terjadi begitu saja tanpa backup, tanpa bantuan dari orang tua. Nah, salah satu pesan moral dari pertanyaan Pak Muhammad tadi itu sebetulnya adalah bahwa ya orang tua juga sekarang merasakan aura krisis yang sama. Kalau bahasa Pak Presiden kita, Pak Jokowi, waktu viral memarahi menteri-menterinya itu, ya sense kita adalah sense of crisis. Sense kita adalah sense di mana kita harus bekerja sama membantu segala hal dalam proses pendidikan. Pengalaman saya, Pak Jopi, yang punya anak begitu kan, tugas anak nih banyak, Pak. Tugas saya juga lebih-lebih sebagai dosen juga ya banyak sekali. Administrasi dosen itu luar biasa. Kemudian juga mengajarkan yang lain gitu. Tapi apakah dengan saya, Bapak punya banyak kerjaan kemudian tidak membantu, itu kan tidak etis juga. Karena anak-anak membutuhkan kita sebagai orang tua untuk bisa mensupport mereka. Nah, bagi anak yang seperti pengalaman Pak Muhammad tadi itu, alasannya ngarit atau nandur, nggak taunya main Free Fire begitu kan, ini case, ini kasus, tapi kita juga tidak bisa memukul rata case per case. Faktanya bahwa ya banyak juga anak yang sangat konsisten sekali, bahkan sangat disiplin sekali. Saya juga dosen gitu, ada mahasiswa yang sangat disiplin sekali, bahkan sebelum jam 7.30 udah WA, Mister, what we are going to learn today. Jam 7.15 sudah WA pagi-pagi. Pas menuju pergantian jam kedua, what will be our assignment? Apa tugas kami nanti? Nah, itu kan anak-anak yang punya antusias dalam belajar. Banyak anak-anak yang tipikal seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, ya banyak anak-anak yang menuju proses menjadi baik. Jadi, kalau ditanya apakah itu kasus, iya betul ada. Tetapi kalau disebut ini potensi untuk disebut kebohongan juga, ya tidak juga. Karena banyak anak yang faktanya antusias, bisa self-regulated sendiri, dan juga bisa mengatur waktunya sendiri. Kuncinya siapa di situ? Orang tua. Orang tua di sini memiliki peran ganda, double agent sekarang ya. Jadi tidak hanya agent of money, tapi juga agent of learning yang ada. Begitu Bu Mina. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Jopi ini, ada sebuah case menarik yang disampaikan oleh Ibu Lisa. Mungkin kita bisa langsung share untuk kita diskusikan bersama ya. Ibu Lisa itu mengatakan bahwa begini, dalam sekolah biasa terdapat 3 aspek penilaian, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Hasil survei menunjukkan bahwa 50% hasil kognitif siswa dinilai palsu karena dikerjakan orang tuanya. Yang dapat dipastikan hanya nilai keterampilan, karena untuk keterampilan hanya dapat dilakukan oleh siswa yang bersangkutan, misalnya membaca puisi atau menggambar. Meskipun begitu, ahli yang melakukan survei ini yang bernama Ibu Rasmi Tadila
menganggap bahwa bukan soal besar, sebab penilaian dapat dimodifikasi dengan komunikasi yang baik dengan orang tua. Bagaimana menurut pandangan dari Mr. Edi? Ya baik, saya pikir itu sebuah temuan yang sangat menarik ya, bahwa saya juga sangat sepakat bahwa eh, teori metakognisi, terutama dari Bloom gitu kan, itu saya pikir teori yang sudah sangat usang ya. Saya pribadi juga tidak terlalu banyak mengquote Bloom tentang domain afektif, psikomotorik, dan kognitif gitu kan. Ada kecerdasan lain selain tiga hal itu, ada. Contoh misalnya sosiokognitif. Sosiokognitif itu hampir tidak dibahas di dalam teori Bloom tadi itu. Sehingga segala sesuatu itu hanya bisa dinilai hanya lewat keluaran otak saja. Jadi apa yang ditulis, apa yang dibicarakan hanya dinilai. Padahal kecerdasan yang otentik itu adalah kecerdasan ketika orang itu lagi sendiri. Tadi itu yang disebut sebagai grit atau adversity question. Ketika saya eh, ketika saya sedang, ya namanya pekerjaan ya, ada saatnya kita bersemangat, ada saatnya kita down. Pada saat kita lagi down, apakah kognitif itu membantu? It doesn't help much. Apakah psikomotorik itu membantu? Tidak begitu banyak. Kita bisa berolahraga sebentar, kita kepikiran lagi. Apakah afektif itu membantu? Kita bisa berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, kita bisa bermeditasi kalau kita Buddhis, tapi habis itu kita berhubungan dengan siapa? Kita berhubungan dengan diri kita sendiri. Jadi sosiokognitif ini adalah kecerdasan di mana kita bisa melihat fenomena seperti apa adanya. Nah, anak-anak sekarang kita harus dorong tidak hanya sekedar tiga domain tadi itu, karena menurut saya teori Bloom itu 6775 sudah banyak sekali ditentang oleh berbagai macam teori behavioristik sebelumnya. Sehingga kita sekarang berpindah dari sekedar kognitif menjadi metakognitif. Tidak hanya sekedar berbasis otak, tetapi beyond brain. Tidak hanya brain-based learning, tapi socio-cognitive learning. Faktanya, banyak sekarang orang yang tidak cerdas secara IQ, tapi dia mampu menginfluence orang yang besar. Contoh misalnya, ada yang ada viral belakangan ini, ada di YouTube yang viewernya sampai sekian juta begitu kan, 2 jam nggak ngapa-ngapain, tutorial 2 jam nggak ngapa-ngapain. Itu orang kan nggak punya kecerdasan apa-apa sebetulnya, tapi dia mampu menyimak, dia mampu memaknai hal yang membuat orang viral itu apa. Itu kan kecerdasan yang reflektif, kecerdasan yang kontemplatif, yang berasal dari siapa? Dari dalam dirinya. Mungkin bukan dari otaknya yang cerdas, tapi dari bagaimana dia melihat kondisi sosial dan bisa mengeksploit hal itu menjadi keuntungan buat dia. Jadi sekali lagi, ya betul, banyak nilai bisa disulap, bahkan bisa dikatrol, bahkan bisa di ini. Maka kalau melihat mahasiswa itu besok, oke, IPK-nya jadi dasar kuantitatif, tapi wawancara dia, suruh melakukan keterampilan tertentu. Kalau IPK-nya 4 cum laude, tetapi dia ngajar pun tidak punya keterampilan, maka sebetulnya tadi yang dibilang Ibu Dewi tadi itu, bahwa itu fake, itu palsu, tidak ada hal yang merepresentasikan itu. Jadi saya sepakat, keterampilan bisa dijadikan salah satu pedoman penilaian, tapi tiga domain kecerdasan tersebut jangan terlalu dipakai. Ada kecerdasan lain selain itu, yaitu socio-cognitive intelligence. Sudah saatnya kita menggeser paradigma kita untuk berpatokan pada nilai-nilai itu ya Pak ya. Ya, betul. Oke. Kalau begitu saya akan lanjut lagi ke pertanyaan berikut dari seorang guru SLB bernama Novita Sari. Ibu Novita Sari ini kelihatannya sedang galau. Saya guru SLB yang siswanya golongan autis yang memiliki IQ di bawah rata-rata. Menurut Bapak, KBM yang bagaimana yang cocok dilakukan masa pandemi menuju new normal ini? Ini pertanyaannya cukup menyentuh saya, artinya Ibu Novita Sari menunjukkan betapa dia mencintai profesinya. Silakan Mr. Edi. Baik Bu Mina, sebagai moderator, pertanyaan itu saya tampung dulu karena saya tidak punya kompetensi praktis, tidak punya latar belakang dalam pendidikan inklusi, dan saya juga tidak punya
pengalaman empiris untuk menangani pendidikan inklusi seperti SLB. Jadi saya tidak bisa menjawab itu. Mohon maaf, karena takutnya nanti salah memberikan address opinion. Jadi mungkin bisa lain waktu. Bu siapa Bu tadi? Bu Novita. Ya, Ya, Bu Novita nanti. Ya, tapi saya juga ikut berempati sama dengan Ibu Mina bahwa dalam kondisi yang normal pun pendidikan inklusi ini sangat butuh perhatian khusus ya, apalagi dalam kondisi abnormal seperti sekarang gitu kan. Pasti tantangannya it's twice more harder ketika dengan pendidikan yang konvensional gitu kan, karena di sisi lain mereka adalah handicap, tidak ada unsur psikis yang tidak bisa dilakukan gitu kan, sehingga saya tampung pertanyaan itu, belum bisa menjawab karena tidak punya kompetensi praktis dan juga background terhadap itu, Bu Mina. Oke, tidak apa-apa. Nanti kita akan mencoba membantu Ibu Novita Sari dengan mencoba menghubungkan beliau dengan ahlinya, karena nomornya juga disimpan ya Bu Lisnia di SDAB ya, bisa kita bantu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan linknya. Tidak apa, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya yang rame ya Bu? Rame, lumayan Pak, lumayan. Ini ada pertanyaan dari Bapak Suandi Halim. Ini pertanyaannya kita gabung ya Pak, dari Zoom dan juga dari YouTube. Jadi ada pertanyaan yang Bapak mungkin nggak lihat muncul di sini, tapi kita ambilnya dari YouTube. Bapak Suandi Halim bertanya, bagaimana cara membangun komunikasi antara guru dengan orang tua agar tidak terjadi miskomunikasi? Bukan Miss Pariwisata ya. Silakan Pak. Baik Pak Suwandi, jawaban saya sangat simpel dan sederhana. Untuk menjaga miskomunikasi adalah satu, yang Bapak harus lakukan adalah pesan yang disampaikan tuh harus jelas. Karena kalau pesan sudah tidak jelas, maka banyak hal yang misinterpretasi. Nah, misinterpretasi akan menyebabkan dalam teori komunikasi yang sebetulnya bahwa pesan itu adalah yang paling mumpuni. Apapun medianya, apapun alatnya, apapun bentuknya, kalau pesannya itu nggak jelas begitu kan. Jadi kalau anak zaman sekarang lu nggak jelas lu, nah karena memang yang dijelasin itu nggak ada begitu kan, nggak nyambung gitu kan. Jadi pesannya itu apa? Nah, ketika kita pesannya itu apa, sekarang tinggal bentukannya, kemasannya seperti apa. Karena kadang pesan yang baik juga harus disampaikan dengan bahasa yang baik. Pesan yang baik disampaikan dengan bahasa yang baik dalam kondisi yang tidak baik, itu jadi tidak baik juga. Saya misalnya ingin memberitahukan anak saya supaya dia jangan main sampai malam-malam, begitu kan? Niat saya baik, saya menyampaikan dalam bahasa yang baik juga, tetapi anak saya tersebut saya tidak tahu dalam kondisi dia lagi kesel karena mainannya lagi direbut sama adiknya, lagi dalam bad mood. Sehingga message-nya benar, channel-nya benar, interlokutornya tidak benar, jadi tidak sampai. Tapi ketika pesannya sudah baik, niatannya baik, saat menyampaikan juga dalam bungkusan bahasa yang baik, dalam kondisi penerimaan yang keberterimaan, akseptasi yang baik, maka akan terjadi tersampainya pesan tersebut. Makanya kalau bahasa orang Medan itu, lu kalau ngasih tahu saya lihat-lihat dulu bang, gitu kan. Lihat-lihat dulu dalam artian bahwa niat kita udah baik, boleh bahasa kita sudah baik, tapi kalau dia lagi bawa parang misalnya, mau ngomong apa kalau orang lagi dalam kondisi stres seperti itu, lihat-lihat. Nah, untuk melihat kondisi interlokutor atau akseptasi yang baik itu kan dari fisik bisa terlihat. Kalau dia lagi murung, kalau dia lagi itu anak kita lagi down, kelihatan dari muka orang tuh kelihatan. Nggak ada orang sedih itu ketawa, nggak ada orang lagi bermuram itu happy-happy, kan nggak ada, pasti ada sesuatu yang nggak beres gitu kan. Misalnya saya suatu saat ketemu dengan Pak Budi Sulis misalnya, saudara saya, tapi saya udah lama nih pengen cerita soal kehidupan saya dengan Pak Sulis yang biasa saya, Pak Budi dengan biasa curhat begitu kan. Tapi begitu saya ketemu Pak Budi, beliau ini sedang baru habis keluar dari ruangan dirjen misalnya gitu kan. Begitu keluar dari ruangan dirjen lagi sedih atau apa, saya nggak mungkin cerita curhat seperti itu. Niat saya sudah baik, ingin menyapa Pak Budi Sulis dengan curhat saya, dengan bahasa yang baik, tapi lagi kondisi seperti itu nggak akan bisa sampai.
Tapi begitu saya ketemu Pak Budi Sulis dalam kondisi yang happy, pas lagi ngopi, pas lagi ini baru saya cerita di situ. Sampai semua pesan saya. Jadi di rumah juga sama. Begitu ngelihat istri lagi happy, lagi nih, kita masuk. Tapi kalau dia lagi sedih, ada apa? Jadi kita mulai pendekatannya mulai dari pendekatan humanis. Karena manusia itu sebetulnya pada prinsipnya ya ingin dihargai dan dimengerti, itu dia. Oke, demikian jawabannya untuk Bapak Suwandi Halim, dan saya akan sampai ke pertanyaan penutup. Pertanyaan penutup ini saya rangkum dari dua penanya. Tadi Ibu Natalia Dewi juga menanyakan tentang hal yang sama, dan sekarang ini dilanjutkan oleh pertanyaan dari Ibu Neti. Pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan penutup pada sesi kita hari ini. Ibu Neti dan Ibu Natalia Dewi bertanya, malam Mr. Edi, bagaimana kita ketahui bahwa untuk siswa PAUD tidak dipaksakan harus bisa calistung? Biasanya akan dimulai saat berada di SD. Nah, di masa pandemik ini tentunya murid SD tidak bisa tatap muka. Bahkan kabarnya akan lanjut sampai akhir tahun ajaran ini. Kira-kira bagaimana menyikapi hal ini? Bukannya nantinya anak kelas 1 SD tahun ini akan ketinggalan kurikulum. Kurang lebih pertanyaan yang sama juga datang dari Ibu Natalia Dewi. Silakan Mr. Edi. Baik Bu Neti, teorinya memang begitu. Ya namanya juga teori begitu kan. Ya seharusnya memang PAUD itu baik itu TK, kelompok bermain dan berbagai macam jalur yang lain seharusnya ya memang belum masuk ke ranah yang disebut dengan kompetensi literasi seperti itu ya. Kan ada standarisasinya tuh dalam PAUD itu. Saya juga kebetulan punya satuan pendidikan PAUD begitu kan. Standarisasi PAUD itu hanya sampai pada tahap pengenalan. Cuma teorinya seperti itu, tapi overlapping semuanya. Karena lebih banyak dorongan komunitas daripada yang tertulisnya. Dan ya kadang pemerintah juga harus segera merevisi itu standar PAUD itu. Ya minimal jangan mengenalkan saja, tapi juga sudah mampu membaca tulis yang sederhana, tidak hanya motorik halus. Awalnya kan PAUD itu hanya memperkenalkan konsep-konsep learning by playing, kemudian pergerakan motorik halus. Teorinya seperti itu sebetulnya kalau melihat dari rujukan early education-nya. Karena kan PAUD pembinaannya bukan di Dasmen kalau di Kemendikbud, tapi di Dikmas, pendidikan kemasyarakatan, sehingga dia masih bersifat sebelum sekolah. Kita di Indonesia tidak menganut pendidikan prasekolah, karena anak tanpa TK pun masih bisa SD kan, teorinya seperti itu. Tetapi itu teori. Faktanya, dorongan anak untuk bisa baca dan tulis selama TK itu luar biasa. Saya juga punya anak sama gitu kan, masih TKB tetapi sudah materinya udah seperti anak kelas 1, 2 begitu kan. Begitu juga dengan suplemen buku-buku yang dipakai sudah mengarah ke calistung seperti itu. Sehingga ini agak dilematis juga. Kalau sampai pandemik ini berlanjut, kita juga merasakan hal yang sama begitu kan. Sementara ya ngomong jujur aja, orang tua juga di rumah tidak sepenuhnya punya waktu. Meskipun istri saya di rumah juga dia pekerjaan banyak sekali di rumah harus diselesaikan, apalagi saya yang harus bekerja di luar gitu kan. Ada kekhawatiran juga dari diri saya sebagai seorang tua bahwa akan ada proses delay competence yang akan dicapai oleh anak saya yang seharusnya intensif dari awal dibimbing untuk mengenal, menulis, membaca, berhitung, dan mengenal konsep-konsep sederhana. Nggak taunya sekarang malah orang tuanya yang tidak punya kompetensi PAUD. Jangan salah loh, mendidik PAUD itu extraordinary. Meskipun saya, Pak Lamirin, Pak Pembimas kita juga rata-rata lulusan kependidikan, tapi kalau disuruh ngajar anak TK itu tobat. Karena apa? Memang beda pendekatannya. Pendekatan kita harus ekstra atentif, kemudian juga ada prinsip-prinsip pembelajaran tidak boleh kita langgar. Bahasa kita satu saja terlintas di dalam dasariah, batinnya akan stays forever. Maka ada prinsip-prinsip pembelajaran. Makanya kan ada S1 PAUD, berbeda dengan S1 pendidikan pada umumnya. Jadi itu dilematis Bu tadi yang bertanya, dan saya juga merasakan aura yang sama. Makanya doa kita itu di semua agama, baik itu Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha pada umumnya, ya semoga
semua makhluk berbahagia, ditambah semoga COVID-19 segera berakhir di Indonesia. Terima kasih. Sadu. Oke, tidak terasa ya waktunya sekarang sudah jam 9 malam. Kita menuju ke penutupan. Sebelum kita menutup acara ini, oh iya, kita hampir lupa kita Pak Lamirin menyambut ketua yayasan kita. Ternyata ada Pak Ketua dengan setia bergabung bersama kita untuk mengikuti seminar online ini dari tadi. Pak Hasutan Kosim, selamat datang di seminar online kita. Namo Buddhaya Pak Sutan Kosim. Terima kasih banyak untuk mendukung kegiatan ini. Dan sebagai penutup Pak Edi, saya minta closing statement Pak Edi. Ya. Sebagai penutup, saya minta closing statement untuk kita semua yang sudah join bersama selama 2 jam. Baik, closing statement-nya sederhana saja. Baik, closing statement-nya sederhana saja. Sangat simpel dan sangat sederhana. Yang pertama adalah pandemi ini tidak akan pernah bisa kita prediksi sampai kapan akan berakhir. Sehingga tidak ada kata lain selain kita beradaptasi. Tidak hanya soal beradaptasi terhadap protokol kesehatan, tapi juga beradaptasi terhadap proses kehidupan, termasuk di dalamnya bagaimana cara kita mendidik anak, menjalankan pendidikan dari rumah. Kalau sampai kita sudah diselimuti oleh kebosanan, rasa jenuh, maka yang muncul adalah backwash atau hal-hal negatif yang membuat tumbuh kembang anak kita di rumah menjadi tidak begitu baik. Sehingga kita sebagai orang tua harus lebih strong dari anak kita. Jangan kita lebih lembek dari anak kita. Anak-anak kita tuh bertumpu semangatnya kepada orang tua. Dan orang tua bertumpu semangatnya kepada pemerintah. Pemerintah bertumpu semangatnya kepada kita semua. Jadi mari kita lakukan dan laksanakan protokol COVID-19 dari rumah. Jangan protes-protes ke pemerintah kalau itu hanya soal hal yang kecil. Kan mereka bekerja, dan mari kita lakukan fungsi kita dari rumah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang tua, guru, dan juga sebagai masyarakat yang beradab. Semoga COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih. Terima kasih semuanya.